Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukran Husain dengan NIM 231011126 dari kelas IK23A. Dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim di sistem operasi Linux Ubuntu. Sebelum kita masuk ke presentasinya, di sini adalah latar belakang yang akan saya bacakan, yaitu pengelolaan sistem berbasis Linux memerlukan manajemen izin file dan terstruktur untuk menjamin keamanan dan privasi data. Administrator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses terhadap data yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, laporan ini difokuskan pada penerapan teknik pengaturan direktori, grup pengguna, serta izin file di lingkungan Linux Ubuntu dengan menggunakan perintah terminal secara sistematis dan terorganisasi. Dan adapun tujuannya di sini, yang pertama adalah mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RWX. Yang kedua, membatasi akses ke subdirektori untuk anggota grup tertentu. Yang ketiga, menerapkan sticky bit pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Nah, di sini yang pertama itu adalah membuat struktur direktori utama dan subdirektori untuk berbagai tim. Struktur direktori dibuat untuk mengorganisasi data berdasarkan tim. Direktori utama dan subdirektorinya diatur di dalam folder home dengan folder home, terus di dalam folder home itu berisi dengan direktori 231.011.126 menggunakan perintah mkdir. Direktori khusus seperti tim A, tim B, tim C, dan set dibuat untuk memastikan pembagian data yang terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan tim. Dan berikut adalah prompt untuk membuat direktorinya. Di sini ada sudo mkdir /home/ nama folder, terus di bawahnya ada sudo mkdir /home/ nama folder, terus di dalam folder ini ada sebuah folder lagi, yaitu folder yang bernama tim A. Dan berikut adalah hasil screenshotan yang saya buat di Linux Ubuntu. Bisa dilihat sini ada sudo mkdir /home/ nama folder, terus di sini saya mengeceknya menggunakan perintah ls. Kemudian ini saya membuat sebuah folder lagi di dalam folder di 231.011.126. Kemudian saya cek dengan menggunakan perintah ls, terus nama foldernya bisa dilihat sini ada share, tim A, tim B, dan tim C. Selanjutnya, membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Setiap tim diberikan grup pengguna tertentu menggunakan perintah grup add. Grup-grup ini berfungsi untuk mengelola izin akses ke direktori yang relevan. Grup yang dibuat mencakup tim A, tim B, dan tim C. Berikut adalah prompt untuk membuat grup. Yang pertama itu ada sudo grup add, terus nama grupnya di sini ada grup tim A, tim B, dan tim C. Dan berikut merupakan hasil screenshot dari terminal Ubuntu-nya. Di sini ada sudo grup add, terus nama grupnya di sini ada tim A, tim B, dan tim C. Selanjutnya itu membuat user dan password. Pada tahap ini, pengguna sistem dibuat menggunakan perintah user add, diikuti dengan pengaturan kata sandi menggunakan passwd. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki akun individual yang dilindungi dengan autentikasi pribadi. Terus di sini ada prompt membuat user, yaitu user add, sudo user add, terus nama usernya. Kemudian untuk prompt untuk membuat password itu ada passwd. Di sini ada sudo passwd, terus nama user yang ingin diberi password. Dan berikut adalah hasil screenshotan juga. Di sini ada sudo user add, terus nama usernya, kemudian di sini ada sudo password, terus nama usernya, kemudian di sini kita masukkan password baru. Dan selanjutnya ada menambahkan user ke dalam grup. Pengguna yang telah dibuat sebelumnya ditambahkan ke grup sesuai dengan timnya menggunakan user mode /AG. Angka ini penting untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan akses yang diperlukan pada direktori tertentu. Prompt menambahkan user ke dalam grup yaitu user mode /AG. Di sini ada sudo user mode /AG tim A. Tim A ini adalah grupnya, terus ini rule adalah usernya.
Dan berikut adalah screenshotannya. Di sini ada sudo usermod ag tim A, yaitu grup nama grup yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada user, dan cara mengecek bahwa user tersebut sudah masuk ke dalam grup adalah dengan perintah groups kemudian nama usernya. Bisa dilihat di sini, Rul masuk di tim A, Imam masuk di tim B, Adit masuk ke tim C, dan Irgi masuk ke tim C. Kemudian selanjutnya mengatur kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Untuk memastikan folder tim hanya dikelola oleh grup tertentu, pengaturan kepemilikan folder dilakukan. Misalnya, folder tim A diberikan kepemilikan kepada grup tim A, sehingga hanya anggota grup ini yang bisa mengelola folder tersebut. Terus, ROM untuk mengatur kepemilikannya itu ada chown. Sini ada sudo chown r, terus titik 2 tim A, nama grupnya, terus di sini /231.011 atau nama foldernya, kemudian di sini nama foldernya juga. Dan berikut adalah hasil dari screenshotan, yaitu ada sudo chown seperti sebelumnya. Kemudian ini adalah hasil dari prompt tadi. Saya mengeceknya dengan ls -l kemudian nama foldernya. Bisa dilihat di sini. Sebelumnya di sini itu bernama root, tapi karena kita sudah menggunakan perintah chown ini, maka semuanya di sini sudah berubah. Terus selanjutnya mengatur izin pada direktori tim. Perintah chmod digunakan untuk mengatur izin pada direktori masing-masing tim. Izin 770 memungkinkan anggota grup untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi file, sementara pengguna lain tidak memiliki akses. Untuk direktori bersama, izin 775 diberikan untuk memungkinkan akses baca dan eksekusi oleh semua pengguna. Berikut adalah mengatur promnya. Di sini ada chmod, sudo chmod 770 /home /nama folder terus nama folder yang di dalam folder ini. Dan berikut adalah hasil dari screenshot yang lagi. Di sini ada ini perintah-perintah yang tadi sebelumnya. Kemudian di sini saya mengeceknya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu ls -l terus nama foldernya. Bisa dilihat sini. Di sini drwx rwx r strip x. Sini sudah berubah. Coba kita lihat. Bisa dilihat perbedaannya. Ya, selanjutnya itu menerapkan sticky bit pada directory share. Perlindungan tambahan yaitu sticky bit terapkan ke folder share. Ini memastikan file di folder ini hanya bisa dihapus oleh orang yang membuatnya, meskipun folder itu digunakan oleh banyak orang. Terus promnya yaitu sudo chmod +t, kemudian tempat direktorinya. Nah, bisa dilihat di sini saya mengeceknya menggunakan ls -l terus nama foldernya. Bisa dilihat di sini directory share itu berwarna biru. Kemudian di sini yang sebelumnya itu X berubah menjadi T. Dan berikutnya adalah hasil uji akses user yang sudah dibuat. Yang pertama itu sebelum kita uji itu kita membuat sebuah file di directory share dengan kita masuk ke directory share-nya, kemudian kita sudo nano terus buat sebuah file. Dan di sini saya sudah membuat file yang berisikan ini dari file share. Nah, kemudian di sini yang pertama itu saya menguji akses user rule dari tim A. Bisa lihat di sini saya masuk sebagai rule. Kemudian saya mencoba untuk membuat file di direktori A, direktori tim A. Itu bisa, dan ini adalah hasil dari isi dari sebuah file yang saya buat, yaitu ini dari tim A terus rule. Kemudian saya di sini mencoba mengakses direktori tim B dan tim C itu tidak bisa. Kemudian di sini saya mencoba membuat sebuah file di directory share, itu tidak bisa. Di sini tertulis error writing file a.txt permission denied. Kemudian di sini saya mencoba mengubah isi dari file share itu tidak bisa, dan di sini bertuliskan unwritable. Tetapi di sini kita bisa membaca
file yang sudah dibuat tadi. Sama halnya dengan user-user lainnya, bisa dilihat di sini, tim B itu bisa imam yang berada di grup tim B itu bisa membuat sebuah file, membaca file dari tim B, tetapi tidak bisa mengakses tim A dan tim C. Begitupun juga dengan share, tidak bisa membuat sebuah file di directory share karena tidak mempunyai izin. Begitu juga di sini, di share-nya hanya bisa membaca file yang ada di directory share tersebut dan tidak bisa mengubahnya ataupun menghapusnya. Dan selanjutnya di sini itu user edit. Di sini bisa dilihat sini saya login sebagai user edit, kemudian saya masuk ke file directory tim C, terus saya membuat sebuah file bernama file 1C. Kemudian saya membaca isi dari file 1C itu, ini dari tim C edit itu bisa. Kemudian saya mencoba mengakses tim A dan tim B itu tidak bisa. Kemudian di directory share itu saya mencoba membuat sebuah file tetapi tidak bisa karena tidak mempunyai sebuah izin. Selanjutnya saya masuk ke directory share, terus membaca file yang sudah dibuat itu bisa, tetapi saya mencoba untuk mengubah isi dari file itu tidak bisa. Begitupun dengan user irgi, saya masuk ke tim C, membuat file bernama file 2C, kemudian isi dari file tersebut ini dari tim C irgi. Kemudian saya mencoba mengakses tim A dan tim B itu tidak bisa. Kemudian saya masuk ke directory share, membuat sebuah file tetapi tidak bisa karena tidak mempunyai izin. Dan saya masuk ke directory share, membaca file yang sudah dibuat tadi itu bisa, tetapi saya juga tidak bisa mengubah isi dari file tersebut atau menghapus file tersebut. Saya akan membacakan sebuah kesimpulan. Implementasi sistem direktori dengan akses terbatas telah berhasil dilakukan di lingkungan Linux menggunakan manajemen grup dan izin file. Struktur direktori dirancang untuk memisahkan akses sesuai dengan tim, dengan pengaturan izin RWX untuk setiap direktori. Selain itu, penerapan sticky bit pada direktori bersama memastikan keamanan data dengan membatasi penghapusan file hanya untuk pemilik file tersebut. Pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membatasi akses sesuai dengan peran pengguna, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.